Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari PPL Mosa pada hari ini ingin melakukan podcast atas tugas kami yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, untuk pada podcast hari ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Nabela dan di sebelah saya ada Saya Engki Sumatupang. Nah, pada hari ini kita akan sudah kedatangan nih salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Mawardi SAG MSI. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini Bapak sehat dan juga hendaknya dengan kalian semua. Baik, untuk sebelumnya kita minta Bapak Mawardi dulu untuk memperkenalkan diri serta pengalaman-pengalaman apa nih sebelumnya yang Bapak dapatkan gitu sehingga Bapak bisa Sampai sejauh ini menjadi sebagai wakil kepala sekolah Pak. Iya, terima kasih yang sudah hadir di ruang saya ini. Yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri, namanya Bapak Mawardi SAG MSI. Saya jurusan bimbingan konseling dan di S2-nya saya menempuh jurusan manajemen pendidikan. Alhamdulillah. Dan saya sudah bertugas sebagai guru bimbingan konseling sudah 24 tahun. Nah, awalnya saya diangkat di SMA Negeri 9 Kota Banda Aceh itu tahun 2000. Kemudian perjalanan saya di SMA 9 itu karir saya yang tertinggi itu sebagai wakil kepala bidang sarana itu di SMA 9. Kemudian di tahun 2010 saya dipindahkan atau dimutasi ke SMA Negeri Moral Bangsa. Nah, artinya kalau hari ini tahun 2024 ini saya sudah bekerja di Moral Bangsa lebih kurang 14 tahun. Nah, selama 14 tahun di Moral Bangsa ini tentu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan yang saya tidak dapatkan di SMA 9 Banda Aceh. Nah, apa yang terjadi di tahun 3 tahun saya berada di Moral Bangsa ini, saya dipercayakan oleh kepala sekolah untuk menduduki jabatan sebagai wakil kepala bidang humas. Kemudian terus berganti kepala sekolah sehingga kepala sekolah yang terakhir saya dipercayakan sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Nah, di bidang kesiswaan ini saya justru juga mendapat banyak pengalaman, rintangan dan berbagai macam hal yang saya alami. Nah, tentu pengalaman-pengalaman inilah nanti kita berbagi. Tentu kalian juga nanti suatu saat akan menjadi guru-guru yang memang profesional. Berarti Bapak ini sudah kenyang dengan pengalaman. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi kita ada beberapa pertanyaan Pak kan? Siap. Untuk yang pertama kita tanyakan Pak ya. Kita mulai Pak. Oke. Ini Pak, kegiatan di luar proses pembelajaran selain pembelajaran umumnya, kegiatan apa yang dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan peserta didik tadi Pak, baik itu di bidang akademik maupun non akademik? Iya, kalau kegiatan di pagi hari ini mungkin semua sekolah. Iya. Mereka belajar dari 7.30 hingga 1.15. Anak-anak berada di sekolah di pagi hari hingga siang. Kemudian di Moral Bangsa ada yang namanya program khusus atau oleh guru-guru kita ini disebut dengan prosus. Di mana di program khusus ini anak-anak meningkatkan di mana mereka di pagi hari tidak begitu dipahami oleh guru, meningkatkan di sore hari. Pelajaran-pelajaran yang eksak semuanya ada di pagi hari. Nah, Bapak Ibu guru kita lah yang mengajar di sini untuk meningkatkan kualitas anak kita di saat pagi hari mereka tidak mendapatkan pelajaran maksimal, maka dikuatkan di sore hari. Nah, kita sekolah ini dari pagi hingga malam dan itu terus berlanjut. Di mana di malam hari kita kuatkan anak-anak dengan iptek, ilmu dan teknologi dan intan. Nah, kita setiap malam menghadirkan lebih kurang 20 tenaga pengajar, tengku-tengku yang ada di sekitar Moral Bangsa ini untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak kita. Sehingga yang kita harapkan anak-anak tidak hanya
mampu di bidang akademik, juga mereka mampu di bidang agama gitu. Sehingga keseimbangan ini menjadi penting. Sehingga banyak kita lihat mampu di bidang akademik tetapi mereka lemah di agama, nanti dalam kehidupan sehari ini juga akan menjadi masalah gitu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah mengatakan kan ada program lain atau program khusus atau proses yang kita kenal tadi. Kira-kira bagaimana nih Pak cara menentukan proses-proses ini sesuai dengan tingkat pemahaman atau tingkat dari kebutuhan dari si peserta didik itu sendiri Pak? Baik, kita diawali dengan PPDB, penerimaan siswa baru. Biasanya kita selesai penerimaan siswa itu keinginan daripada masyarakat memang untuk menyekolahkan anak di Menara Bangsa ini cukup tinggi. Buktinya setiap tahun kita menerima hampir 1.000 orang lebih, tetapi yang kita terima hanya lebih kurang 200 orang. Nah, ketika anak ini sudah kita terima, maka minggu pertama ketika anak ini belajar kita ada matrikulasi, di mana di matrikulasi ini melibatkan guru-guru senior kita, guru-guru bidang eksak kita untuk mengetes bidang apa yang ada kemampuan dari anak kita. Nah, dari situ, dari evaluasi anak-anak kita itu nanti dipelajari oleh guru-guru arah dan tujuan anak kita ini kemana. Nah, kita juga melibatkan pihak luar seperti bidang bimbingan konseling usia untuk kita adakan tes school. Nah, di situ nanti dipelajari oleh guru BK kemana arah anak kita begitu. Nah, ada anak-anak kita memang mereka tidak ada kemampuan di bidang eksak, tapi mereka ada kemampuan di bidang agama. Sehingga kita pilih-pilih. Nah, biasanya di proses ini memang dipilah-pilah anak-anak. Setelah hasil evaluasi di matrikulasi tadi, ada kelas A, B, dan C. Yang A itu dianggap setelah unggul, B memang kemampuan agak lemah, C juga seperti itu. Tetapi pada akhirnya anak-anak juga termotivasi untuk mengejar kelas yang ketinggalan gitu. Oke. Berarti kalau modal bangsa itu sendiri selain memikirkan akademiknya, termasuk juga dia iptek dan imtak tadi yang Bapak katakan ya, selain pengetahuan dan juga iman dan takwanya Pak. Oke Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak ini jadi bagi itu kan banyak siswa kan sudah melakukan banyak kegiatan, sudah mempelajari banyak hal. Jadi itu dalam pendidikan sekarang itu ada istilahnya melihat kembali Pak yang dipelajari. Jadi ini pertanyaannya Pak, bagaimana sekolah membantu peserta didik itu untuk mereview atau melihat lagi dan mengevaluasi dirinya tentang apa yang sudah dipelajarinya Pak, baik itu di pengetahuannya ataupun di agama ataupun bidang non akademik lainnya gitu Pak. Baik, memang setiap kita harus mengevaluasi. Iya. Kita mereview kembali sejauh mana sudah atau selama kita di sini apa yang kita dapatkan. Iya. Nah, anak kita biasanya dari setiap hari ke hari itu selalu ada bimbingan dari Bapak Ibu. Jadi peran wali kelas, peran guru di kelas, peran kami selaku manajemen sekolah itu kami hadir bersama anak-anak untuk melihat sejauh mana dari hari ke hari perkembangannya. Nah, oleh guru BK biasanya itu selalu diminta kepada wali kelas terhadap pengembangan dirinya. Kalau ada nilai yang kurang, maka tentu pihak manajemen sekolah memanggil guru BK untuk supaya memanggil anak-anak ini apa latar belakang sehingga prestasinya menurun. Dan tidak itu dilakukan terhadap anak-anak yang prestasinya menurun. Anak yang akademiknya bagus juga dievaluasi begitu. Sehingga dari itu kita bisa memanggil anak-anak secara keseluruhan untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Berarti ini di peran guru kelas, wali kelas, manajemen sekolah sudah pastilah, termasuk bahkan guru bimbingan konselingnya juga ikut ya Pak. Oke Pak, untuk kembali.
Oke Pak, selanjutnya Selanjutnya Pak, tadi kita udah bahas nih banyak hal tentang pembelajaran. Nah, gimana kalau dalam hal keahlian seperti non akademik Pak? Kira-kira apa aja yang disediakan oleh sekolah untuk membantu keterampilan mereka yang di luar pembelajaran tadi? Baik, pertanyaan seperti ini saya menarik karena memang selain melahirkan anak-anak kita di bidang akademik, juga di bidang sosial. Nah, di bidang sosial kita selalu mendapat undangan dari ekonomi Indonesia. Ini yang dekat-dekat aja saya sampaikan. Di mana setiap ada perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi, anak-anak kita ikut. Dan kita tahu bahwa di Moral Bangsa ini yang hanya ada satu jurusan IPA. Tetapi ketika mereka mengikuti itu, anak-anak kita bisa bersaing dengan anak-anak yang lain sehingga mampu membawa piala kemari, dan juara nggak tanggung-tanggung, juara 1 gitu dari tahun ke tahun. Artinya anak-anak kita di sini ya mereka selain mampu di bidang akademik, di bagian sosial juga tinggi begitu. Dan ini terus dievaluasi oleh setiap tim untuk bisa mengembangkan prestasi. kalau di bidang olahraga contohnya Pak, olahraga ataupun di bidang misalnya paskibra gitu kan, sekarang kan juga lumayan bergengsi tuh Pak. Kalau paskib kita malah tahun kemarin ada satu anak kita yang bisa mengharumkan nama Aceh. Itu seperti Zawata kemarin, dia bisa sebagai bendera pada saat 17 Agustus di Istana Negara Pak. Dan ini kan luar biasa. Anak kita selain mampu di bidang ekonomi juga bidang yang lain. Nah, di bidang olahraga kita juga punya prestasi. Contoh, untuk tahun ini di DBL itu prestasi yang cukup membanggakan bagi sekolah. Nah, juga ada kegiatan-kegiatan yang lain di bidang olahraga, kita selalu berpartisipasi. Iya, betul. Baik, seperti yang kita ketahui nih Pak, sebelumnya kita sudah mengalami yang namanya masa pandemi atau COVID nih Pak. Nah, bagaimana cara sekolah untuk apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengubah rencana pembelajaran tadi dari situasi yang tiba-tiba datang gitu Pak kan, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal gitu Pak. Baik, musibah pandemi kemarin itu musibah nasional. Bahkan itu artinya tidak hanya kita di Aceh yang merasakan, tapi secara keseluruhan ikut merasakan. Dan juga akan mempengaruhi cara-cara anak-anak belajar gitu. Sehingga pada saat itu banyak anak yang memang dirumahkan. Nah, karena memang pandemi itu memang kita harus berhati-hati, tidak boleh langsung seperti ini. Tetapi itu alhamdulillah Modal Bangsa bisa menilai. Dan pada saat itu juga anak-anak juga mengikuti perlombaan walaupun dengan Zoom dan prestasi juga didapatkan oleh anak-anak. Nah, program kepala sekolah pada saat itu di mana anak-anak kita pulangkan, tetapi kepada guru semuanya ini diwajibkan datang ke sekolah. Artinya mereka melakukan Zoom itu dari sekolah ke rumah. Dan di situ perlu kerjasama kita guru dengan orang tua, manajemen sekolah dengan orang tua. Malah sebelum pelajaran dimulai kita buat Zoom dulu dengan orang tua. Artinya kesepakatan orang tua dengan sekolah perlu menyentuh perasaan orang tua supaya mereka juga melihat anak-anak begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saya melihat langsung pada saat Zoom itu memang serius. Di mana anak-anak tidak kita benarkan belajar itu sambil tidur dan sebagainya, mereka harus berada di tempat yang memang bisa langsung dilihat dengan menggunakan pakaian sekolah. Dan ini supaya keseriusan ini menjadi penting. Karena kalau di akademi pada saat Zoom itu ada memang anak-anak kita yang tidur itu akan kelihatan. Nah, dengan melibatkan pihak orang tua artinya bisa memberikan semangat juga kepada anak-anak. Dan kita tidak bisa paksakan pada saat itu harus bertatap langsung karena memang itu kondisinya Pak ya. Konsekuensinya. Oh iya Pak. Berarti walaupun dalam keadaan sekolahnya memang mengharuskan sistem daring yang memang dari dalam jaringan dari jarak jauh, tapi tetap membuat aturan-aturan yang sekiranya sehingga membuat kedisiplinan anak peserta didik itu tetap berjalan Pak ya. Makanya
walaupun dalam keadaan pandemi, tapi alhamdulillah sekolah modal bangsa masih tetap bisa bertahan ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, nah misalnya kalau misalnya sekolah itu sudah melakukan berbagai upaya ataupun memperbaiki kinerja dari si murid ini, baik dari segi keterampilan atau pengetahuannya, namun memang dari si muridnya itu juga tidak ada perubahan, baik itu dari perubahan akademik maupun sikap. Nah, bagaimana cara sekolah mengevaluasi peserta didik yang terjadi pada kondisi tersebut Pak? Anak kita di sini lebih kurang 563. Itu tidak semua mereka di bidang akademiknya mantap, itu bagus. Tapi ada juga di antara mereka yang memang agak sedikit kemampuannya di bawah gitu. Tetapi saya sering sampaikan kepada anak-anak, jangan merasa rendah diri, jangan merasa berkecil diri, tetapi terus mengejar kawan-kawan yang memang mereka punya kemampuan lebih. Nah, di situ saya menyampaikan kita belajar dengan sesama sejawat. Artinya selain mereka belajar dengan Bapak Ibu guru kita di sini, kita juga melibatkan pihak luar. Contoh, hari ini banyak bimbel yang datang sekolah untuk mengajarkan mereka. Kita hanya tujuannya satu, supaya akademik mereka lebih meningkat, sehingga siapapun yang memberikan ilmu kepada anak kita terima. Dan kepada mereka, kalaulah tidak bisa mengejar di level lebih tinggi, sekurang-kurangnya pertahankan yang sudah ada. Sehingga kepada anak-anak saya sampaikan, coba belajar sesama sejawat, cari anak yang punya potensi belajar. Dan ini saya melihat anak-anak kita di sini itu dilakukan di malam hari ataupun di mana ada peluang waktu, mereka akan belajar seperti apa yang kita sampaikan. Baik, untuk pertanyaannya sudah semua, alhamdulillah bisa kita Bapak Modi juga bisa menambah ataupun sesuatu yang belum kita ketahui tentang MOSA ini, semuanya. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa sekolah yang berprestasi itu tidak hanya dari anak muridnya, tapi juga dari dukungan dari pihak sekolah, fasilitas yang disediakan, guru-guru yang guru yang profesional, dan juga kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya Bapak, ilmunya, untuk pengalamannya semuanya. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin melakukan podcast. Perkenalkan dulu, nama saya Ria Karina. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru yang penempatannya di SMA Negeri Modal Bangsa Banda Aceh. Dengan kerabat saya di sebelah ini, silakan perkenalan dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulia Utari. Sama seperti rekan saya juga sebagai mahasiswa PPG di SMA Negeri Modal Bangsa Banda Aceh. Baik, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu guru pamong kami sendiri, Ibu Sumanti Hutajulu SPD. Bu, boleh tolong perkenalkan dirinya dan ceritakan pengalaman Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumanti Hutajulu. Saya di sini guru ekonomi dan tahun ini berkesempatan sebagai guru pamong untuk mahasiswa-mahasiswi PPG calon guru dari Unsia. Baik, di sini kami ada melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Kita mulai aja ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama dari saya ini Bu, apa harapan Ibu yang hendak dicapai setelah Ibu melakukan proses pembelajaran pada peserta didik itu? Oke, jadi mungkin harapan saya dan semua guru itu sama ya. Harapannya ketika selesai belajar, semua peserta didik kami itu mengerti dan paham apa materi yang sudah dipelajari pada pertemuan itu. Jadi tujuan pembelajarannya Iya. didapat. Selanjutnya, jadi gini Bu, bagaimana perubahan kemampuan peserta didik setelah Ibu melakukan pembelajaran terhadap peserta didik? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu cantumkan mungkin dalam capaian pembelajaran seperti itu?
Oke, jadi kalau perkembangannya pasti ada progresnya ya. Jadi ada yang sudah mencapai, tapi memang secara alamiahnya pasti ada beberapa 1-2 orang yang belum mencapai harapan gurunya, yaitu mencapai 100% paham materinya seperti itu. Tapi insya Allah selalu ada progres, karena memang saya pribadi itu selalu membuat pretest, terus kemudian setelah itu di akhir pelajaran saya tanyakan kembali lagi dan terjadi peningkatan progres. Jadi ada perubahan ya Bu terhadap peserta Iya. didiknya. Oke, lanjut nih Bu, pertanyaan yang ketiga, kira-kira nih menurut Ibu apa saja unjuk kerja yang paling penting yang harus ditunjukkan oleh peserta didik setelah Ibu melakukan proses pembelajaran? Itu kan ada misalnya keterampilan praktis, pemecahan masalah, kerjasama tim, komunikasi, kreativitas, refleksi diri. Dari keenam itu menurut Ibu apa nih yang paling penting? Kalau berbicara yang paling penting, rasa saya semua penting ya. Tadi tidak bisa diiniin, tapi yang tentu kalau dia kegiatannya berkelompok, maka diperlukan kerjasama tim yang baik. Tapi kan tidak setiap hari kita melakukan aktivitas yang melakukan kegiatan kelompok ya. Jadi kalau dia ketika pelajarannya mandiri, maka dia memerlukan ini kemampuan refleksi diri yang lebih baik kayak gitu. Jadi dia mampu mengatasi masalahnya sendiri seperti itu. Jadi semua penting, tergantung nanti pembelajaran itu seperti apa. Ya Bu, ini pertanyaan penutup nih Bu, terakhir. Apakah di sekolah ini kan ada diadakan nih proses program Iya. khusus Iya. Untuk ekonomi kan ada juga ya Bu ya? Iya, ada. Ada juga. Itu gimana Bu Ibu melakukannya? Proses itu memang program yang hanya ada di sekolah kami, maksudnya itu namanya ya, tapi sebenarnya les tambahan. Iya. Nah, pelajaran-pelajaran yang memiliki proses itu diharapkan muridnya lebih paham dengan pelajaran itu. Jadi di situ kami pihak guru memberikan soal sebanyak mungkin ya. Jadi dengan harapan ketika di jam pelajaran pagi itu sudah dapat teori dan sedikit soal. Nah, di prosesnya mereka lebih paham ke soal, karena terkadang memang kan kemampuan peserta didik itu berbeda-beda ya. Ketika dia teori dia bisa, tetapi ketika dikasih pertanyaan dia kurang. Nah, harapannya dengan ada proses itu peserta didik itu mampu menguasai materi dan pertanyaan-pertanyaan yang rendah sampai yang hot seperti itu. Kalau boleh tahu proses ekonomi ini kan Bu, Iya. ini di jam berapa, hari apa? Oh ya, kalau ekonomi itu untuk kelas 11 dan kelas 12 itu di Rabu jam 14.30 untuk kelas 11, dan kelas 12 itu di 15.30. Sambung sorenya Bu, Iya, ya? jadi satu hari, karena kelas 11 sama kelas 12 saja yang ada prosesnya. Oke, berarti ini program khusus ini untuk lebih mengatasi masalah-masalah Iya, soal gitu. dan diharapkan ya anak-anak ini kan nanti ke depannya ketika ikut ujian masuk perguruan tinggi mereka lebih terbiasa menghadapi soal-soal gitu. Jadi mereka memang dididik sejak dini seperti itu. Kalau boleh tahu, proses ini hanya untuk pelajaran eksak kah atau Oh bukan, pelajaran pilihan dan pelajaran umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, ekonomi. Nah, ekonomi ini baru karena kan semenjak kurikulum Merdeka ada pilihan ekonomi seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua oleh narasumber kita. Luar biasa sekali ya jawabannya. Ternyata jadi guru tuh tidak semudah itu ya. Kita harus tahu kebutuhan peserta didik itu apa, harus ngerti bagaimana menerapkan model dan metode yang cocok dengan materinya. Banyak kayaknya nih yang harus jadi PR kita sebagai calon guru ini ya. Sekian dari kami nih Bu, makasih juga ya Bu atas jawabannya. Atas informasinya. Terima kasih Bu. Sekian podcast kami pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.